Sekarang kita akan belajar titik koordinat. Baik, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat sebuah titik koordinat atau koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, membagi dua bidang dalam 4 kuadran. Oke, mari kita lihat. Sumbu X, Oke, berikut kita akan lihat kuadran pertama. Kuadran pertama di mana koordinat X positif dan koordinat Y positif. Ini adalah wilayah kuadran pertama. X positif dan Y juga positif. Selanjutnya, kuadran kedua. Kuadran kedua di mana sumbu X negatif dan koordinat Y positif. Ini adalah wilayah kuadran kedua, meliputi daerah-daerah berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke kuadran ketiga. Oke, kuadran ketiga. Kuadran ketiga di mana koordinat X negatif dan koordinat Y juga negatif. Jadi wilayahnya meliputi daerah-daerah ini. Ini adalah kuadran ketiga. Dan selanjutnya kuadran keempat. Mari kita lihat. Kuadran keempat di mana X-nya positif sedangkan Y negatif. Sekali lagi, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Ini adalah wilayah atau daerah kuadran keempat. Positif untuk X dan negatif untuk Y. Ini adalah titik koordinat. Berikut, mari kita pelajari selanjutnya tentang koordinat. Penulisan yang benar untuk titik koordinat. Kita lihat gambar ini. Kita lihat gambar ini. Baik, penulisan yang benar untuk koordinat adalah 2 untuk koordinat X. X harus dituliskan dulu, ini wilayahnya 2, dan 3 untuk koordinat Y. Perhatikan, penulisan koordinat ini tidak bisa terbalik. Sekali lagi, penulisan ini tidak bisa terbalik. Kalau terbalik berarti Anda salah. Selanjutnya, kita masuk ke tugas kita. Tugas kelas 8 A, B, dan C. Tugas ini Anda bisa ambil di blog yang sudah disebutkan. Dan juga mari kita bahas pelajaran selanjutnya. Oke, kita lihat posisi tempat terhadap pos utama. Sekali lagi, posisi tempat terhadap pos utama. Acuan kita adalah pos utama. Oke, mari kita lihat pos utama. Perumahan adalah daerah sini. Jadi kita lihat 6 satuan ke kanan, dan 5 satuan ke atas. Maka koordinatnya dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, 6,5. Sekali lagi, penulisan 6 harus lebih dulu karena itu searah dengan sumbu X, dan 5 selanjutnya karena itu sejajar dengan sumbu Y. Soal berikut. Posisi pos utama terhadap, jadi pos utama terhadap pemakaman. Mari kita lihat. Ini pemakaman dan ini pos
utama. Perhatikan, dia ada 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah. Nah, karena dia ke kiri semakin kecil dan juga ke bawah juga semakin kecil untuk Y, maka kita menuliskan sebagai berikut. Negatif 5, negatif 2. Negatif 5 untuk sumbu X dan negatif 2 untuk sumbu Y. Selanjutnya. Oke, ini sudah. Kita masuk ke slide berikutnya. Tugas atau tabel yang kedua. Tabel yang kedua juga sama. Cuman posisi terhadap tanah lapang dan terhadap kolam. Jadi, acuan kita adalah tanah lapang dan kolam. Untuk tanah lapang. Untuk tanah lapang, mari kita perhatikan untuk tanah lapang. Ini dia. Maka acuan kita adalah tanah lapang di sini. Jadi, ketika yang ditunjuk adalah perumahan, maka kita harus cari titik perumahan dulu. Jadi, perhatikan, dia ke kanan untuk 10 satuan dan ke atas untuk 2 satuan. Jika posisi itu dilihat dari tanah lapang. Sekarang posisi itu kita lihat dengan yang lain. Kita ganti warna, mungkin kita warna hijau dulu sini untuk membedakan dari kolam ini dia. Oke, dari kolam terhadap perumahan. Ini dia, terhadap perumahan. Mari kita lihat dari kolam terhadap perumahan, maka dia ada 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Jadi sekali lagi, menentukan satu tempat berdasarkan tempat acuan yang lain atau posisi perumahan terhadap tanah lapang dan juga posisi perumahan terhadap kolam. Mari kita lanjut kepada slide berikut untuk yang kedua. Jika posisi tanah lapang itu, jika posisi tanah lapang ini dia dengan pemakaman. Mari kita lihat posisi tanah lapang ini dan pemakaman di bawah. Maka perhatikan, dia ada 1 satuan ke kiri. Perhatikan, penulisan kita sebaiknya diawali dengan sejajar dengan sumbu X. Kemudian 1 satuan ke kiri dan juga 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah. Ini dia, 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Koordinatnya adalah negatif 1 untuk sumbu X dan negatif 5 untuk sumbu Y. Selanjutnya, posisi terhadap kolam. Kolam terhadap pemakaman. Mari kita lihat. Kolam terhadap pemakaman. Perhatikan, kita mulai dengan sumbu X dulu. 2 ke kiri dan 1 ke atas. 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Maka titik koordinat yang diperoleh adalah negatif 2 untuk sumbu X dan 1 untuk sumbu Y atau positif ke atas. Selanjutnya, kita lihat. Yang ketiga adalah pasar. Pasar. Saya beri tinta merah untuk membedakan. Oke. Tinta merah. Baik. Posisi terhadap 0,0. Ini berhubungan dengan tugas atau tabel ketiga. Oke. Mari kita lihat.
posisi terhadap titik awal 0,0. 0,0 kita tahu bersama adalah di sini, di pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi kali ini itu merupakan pos utama. Selanjutnya kita lihat terhadap perumahan. 0,0 terhadap perumahan, maka 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sekarang kita lihat terhadap tenda 1 untuk perumahan. Tenda 1 di sini, maka saya beri tanda hijau untuk membedakan. Mari kita lihat. Oke, tenda 1 ini. Jadi tenda 1 ke perumahan. Tenda 1 ke perumahan. Maka ada 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 4 dan 5 satuan ke atas. Dan dia 4 dan 5. Posisi terhadap pos 1, saya ganti warna untuk membedakan. Posisi terhadap pos 1, kita pakai tinta biru langit. Oke, terhadap pos 1 ini. Oke, jadi pos 1, oke, di atas. Pos 1 terhadap perumahan. Maka 4 satuan ke kanan dan tidak ada atau 0 satuan ke atas. Perhatikan. 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Oke, selanjutnya terhadap kolam, saya coba ganti warna untuk bisa membedakan. Mari kita lihat terhadap kolam, kita pakai warna kuning. Oke, terhadap kolam. Baik, mari kita lihat kolamnya ada di bawah sini. Oke, perhatikan. Dan perumahannya ada di atas. Mari kita lihat. Ada 9 satuan ke kanan. Oke, 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. 8 satuan ke atas. Jadi 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Selanjutnya terhadap perkemahan. Kita lihat slide berikutnya. Saya pakai tinta merah di sini. Maka oke, terhadap pemakaman. Oke, koordinat 0, yang pertama koordinat asal 0,0. 0,0 terhadap pemakaman. Di sini dia. Oke, perhatikan. 5 untuk ke kiri sumbu X-nya dan 2 untuk ke bawah sumbu Y-nya. Maka koordinat yang diperoleh adalah negatif 5,2. Selanjutnya terhadap tenda 1. Terhadap tenda 1 ini, saya coba ganti dengan warna hijau untuk mempermudah, untuk membedakan. Tenda 1, maka 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Jadi 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Sudah ada jawabannya di sini. Sekarang kita coba mengisi untuk yang kosong di sini terhadap pos 1. Mari kita lihat terhadap pos 1. Kita hitung terhadap pos 1, maka dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kanan, ke kiri, 7 kiri. Oke. Dan mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke bawah. Oke. Mari kita lanjut ke yang lain, contoh soal yang lain. Oke. Pada prinsipnya ini sangat mudah,
tinggal bagaimana kita melihat dari posisi awal atau terhadap posisi apa soal itu arahkan. Mari, masih dengan pemakaman terhadap kolam. Ini kolam. Pemakaman terhadap kolam. Itu artinya ada ada dua satuan ke kiri dan satu satuan ke atas. Dua satuan ke kiri dan satu satuan ke atas. Mudah kan? Silakan, selamat bekerja. Diharapkan Anda mampu membuat atau menyelesaikan tugas ini dengan memahami konsep dasar dari titik koordinat. Kita review pelajaran yang kita sudah pelajari tadi. Di sini. Sekali lagi. Koordinat X dan koordinat Y. Lanjut, penulisan koordinat yang benar. Kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2, dan kuadran 1. Titik koordinat.